Selamat datang di channel ini. Honorer yang telah terdata di dalam database BKN nampaknya akan aman nasibnya. Bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 2 DPR RI? Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, honorer di Indonesia saat ini semakin mempertanyakan nasib ke depannya. Meskipun honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara hingga kini belum menemukan kejelasan nasibnya, khususnya tenaga honorer di kategori tenaga teknis dan kesehatan. Untuk kategori guru, alhamdulillah sampai dengan akhir tahun 2023 itu hampir sekitar 70% telah diangkat menjadi ASN P3K melalui mekanisme seleksi yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2022 hingga dengan 2023. Hampir seluruh tenaga honorer guru, khususnya honorer guru kategori 2 itu telah diangkat menjadi ASN P3K. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan teman-teman para honorer teknis administrasi, di mana pada penerimaan seleksi P3K tahun 2023 hanya bisa mengakomodir sedikit sekali dari jumlah sekian banyak tenaga honorer teknis administrasi yang ada. Nah, rekan-rekan sekalian, meskipun honorer yang telah terdata di database BKN akan tetapi sampai dengan saat ini database Badan Kepegawaian Negara belum memberikan kepastian terkait dengan nasib tenaga honorer. Mardani Ali selaku anggota Komisi 2 DPR RI angkat bicara mengenai nasib honorer, termasuk honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 telah disahkan oleh Menpan RB bersama dengan anggota DPR pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. Meskipun Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tersebut menjadi undang-undang terbaru bagi ASN, akan tetapi terdapat siratan bahwa Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini juga mengatur terkait dengan permasalahan tenaga honorer. Di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tersebut disebutkan bahwa permasalahan honorer itu harus segera terselesaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yakni dengan menjadikan dan mengangkat tenaga honorer, khususnya honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara menjadi ASN P3K. Apakah itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja full time ataupun P3K part time. Nah, ini salah satu solusi yang berulang kali disampaikan oleh pejabat-pejabat terkait khususnya dari Kemenpan RB, yakni salah satu solusi dan langkah penyelesaian persoalan tenaga honorer adalah mengangkat tenaga honorer menjadi P3K, baik P3K full time maupun P3K part time. Tenaga honorer yang datanya telah terverifikasi di Badan Kepegawaian Negara memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi P3K. Ini kabar yang baik rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan, kabar yang baik bahwa tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN serta lolos di dalam tahapan verval atau verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BKN bersama dengan BPKP ini memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, rekan-rekan, itu yang dikatakan dan ditegaskan oleh Mardani Ali selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang selama ini memang yang menangani dan membahas persoalan tenaga honorer. Mardani Ali sendiri menyatakan bahwa honorer yang datanya telah terverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara seharusnya lebih tenang, oleh karena memang rencananya honorer yang telah terdata di dalam database BKN menjadi prioritas di dalam pengangkatan menjadi ASN P3K khususnya tahun ini.
Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang dikatakan Mardhani Alisera ini juga pernah disebutkan oleh Menpan RB terkait dengan kategori honorer yang prioritas untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Salah satu honorer atau kategori honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini adalah para tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Mardhani Ali menyebutkan bahwa seharusnya mereka yang sudah terdaftar di database BKN agar lebih tenang karena jaminannya yang sudah terdata di dalam proses verifikasi dan validasi database BKN itu akan diproses masuk menjadi P3K. Baik ada yang duluan, adapun yang agak belakangan. Jadi sisa menunggu waktu saja bagi rekan-rekan yang telah terdata dalam database BKN ini agar bisa diangkat menjadi P3K. Jadi seharusnya mereka-mereka yang telah terdata di dalam database bisa lebih bersabar, oleh karena memang sistem pengangkatan honorer menjadi P3K tahun ini nampaknya akan tetap melalui seleksi, akan tetapi dari proses seleksi ini kemudian nanti akan dirankingkan, dan yang menempati peringkat pertama tentu akan mendapatkan formasi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Jadi adapun yang belum mendapatkan formasi nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sambil menunggu kebutuhan dan kemampuan anggaran dari pemerintah daerah, lalu kemudian diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mardhani Ali menegaskan bahwa honorer harus terdaftar di BKN itu terlebih dahulu akan diprioritaskan di dalam pengangkatan menjadi P3K, sebab hal tersebut akan memudahkan pemerintah untuk memberikan solusi kepada honorer supaya menemukan kesejahteraan yang semestinya sebagaimana yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah. Nah, rekan-rekan sekalian, kita menunggu saja aturan tertulis atau juknis pengangkatan yang akan dirilis oleh Menpan RB selambat-lambatnya bulan April terkait dengan mekanisme dan tahapan-tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Kabarnya memang sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data Badan Kepegawaian Negara bersama dengan BPKP, honorer yang telah terdata di dalam database BKN ini memang akan menjadi prioritas utama di dalam pengangkatan menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Semoga saja semua berjalan lancar dan rekan-rekan sekalian, khususnya rekan-rekan yang telah terdata di dalam database BKN ini bisa segera diangkat menjadi ASN P3K. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada tanggapan, saran, dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.